Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 88 Jakarta, Bapak Dr. Andes Nasib Joko Utomo, SPDMM. Yang saya hormati Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Nelly Resmita, serta rekan-rekan kelas 11 IPA 2 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadiratnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada siang yang berbahagia ini, izinkan saya, Rizal Alwan Putra Wiratama, untuk menyampaikan pidato yang bertemakan motivasi diri. Hadirin yang berbahagia, harus kita ketahui bahwa kita adalah pemenang. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang coba kita renungkan. Berjuta-juta sel sperma dari ayah kita, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi tubuh kita. Mengapa harus kita? Dan mengapa satu sel itu adalah kita? Apakah berarti kita adalah yang terbaik dari yang lainnya? Apakah kita yang terbaik dari yang terbaik? Lantas, apa hal terbaik yang pernah kita lakukan selama ini? Tak ada jawaban lain selain kita adalah pemenang. Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. Kemenangan hari ini bukan berarti kemenangan esok hari. Tidak ada yang jatuh dari langit secara cuma-cuma. Semua berasal dari usaha dan doa. Hadirin yang berbahagia, kita tidak tahu bagaimana hari esok yang bisa kita lakukan. Dan yang hanya bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Oleh karena itu, cara untuk menjadi yang terdepan adalah memulai dari sekarang dan juga berdoa dari sekarang. Kita tidak akan mengetahui masa depan jika kita hanya menunggu. Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab, yakni orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. Maka dari itu, belajarlah dari kegagalan untuk mencapai tujuan yang sama dengan sebelumnya. Namun, lakukan dengan cara yang berbeda. Tetapi seandainya kita tidak memiliki pengalaman kegagalan, belajarlah dari kegagalan orang lain. Karena kita tidak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kegagalan itu sendiri. Salah satu yang pasti adalah kita harus rajin belajar dan bertekad untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kemudian kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bergaul, berkomunikasi, dan memiliki tingkat kematangan sikap maupun berpikir. Dari situ kita bisa menempa diri, menambah pengalaman diri dan pengetahuan. Bangunlah karakter yang positif bagaimana kalian bersikap, berbicara, maupun memilih teman dan lingkungan bergaul. Kita
kita harus lebih hati-hati, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal buruk akibat pengaruh teman dan lingkungan. Semua yang kita bangun dari sekarang akan kembali lagi kepada kita. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan itu yang akan kita petik juga nantinya. Hadirin yang berbahagia, hidup adalah pilihan yang kita tentukan sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita untuk menjadi ini atau itu kecuali kalian sendiri. Dan jangan salahkan siapapun jika kalian terjerumus kepada keburukan atau kegagalan di masa depan. Karena semua itu adalah hasil pilihan kita sejak awal. Mulailah dari hal yang paling kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulailah dari saat ini. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.